juga nyambi untuk melaksanakan penelitian. Nah, penelitian ini bisa dilaksanakan kalau ethical clearance-nya sudah keluar. Nah, ethical clearance-nya keluar, baru boleh mengurus izin penelitian. Nah, setelah izinnya keluar, baru bisa melaksanakan penelitian. Nah, diperkirakan ini 16 Februari sampai tanggal 4 Mei. Ethical clearance berapa hari kerja, Bu? Biasanya, Bu? Bu Dokter? Bu Dokter? Halo, Bu Dokter? Ethical clearance berapa hari kerja? 21 hari. Oh. Ini ethical clearance katanya 21 hari kerja. Ini kalau saya tanggal 1 sampai tanggal 15 berproses, ya artinya lewat dari ini baru bisa melaksanakan penelitian ya Bu ya. Kemudian seminar hasil penelitian ini dari perbaikan setelah seminar proposal ya Bu ya. Ini seminar proposal dulu. Sebentar. Seminar hasil dan perbaikan dari seminar hasil ini dilaksanakan dari tanggal 4 sampai tanggal 26 Mei 2026. Kemudian ibu-ibu nanti melengkapi administrasi, baik itu memperbaiki, kemudian minta tanda tangan itu dari tanggal 27 Mei sampai 4 Juni. Nah, ini rangkaian kegiatan yang harus ibu-ibu nanti laksanakan. Nah, adapun jadwal ini bisa berubah tidak sesuai dengan jadwal tersebut di atas ya Bu ya, karena sangat tergantung dari proses di lapangan nantinya. Nah, kemudian untuk membuat skripsi, usulan skripsi ini saya rasa ibu-ibu sudah mendapatkan kemarin di mata kuliah metodologi, saya tidak perlu jelaskan lagi ya, ibu-ibu sudah berproses ya. Sudah ada yang selesai ibu-ibu bimbingan dengan pembimbing utama? Sudah. Jangan menunggu saya Bu ya. Belum Bu. Belum. Ya, saya harapkan ini harus cepat ibu-ibu. Nanti kalau enggak, ibu memolor nanti Bu. Bisa melewati batas ini, batas waktu atau jadwal yang telah ditetapkan. Nah, kemudian untuk persetujuan pembimbing dan persiapan seminar, ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Nah, ini mahasiswa harus mengajukan judul usulan penelitian pada aplikasi Siakan. Ibu sudah bisa masuk aplikasi Siakan, Ibu? Nah, itu nanti Ibu masuk. Di situ ada nanti proposal kalau nggak salah ya. Bentar Bu ya. Nah, karena saya ini sebagai dosen jadi tidak bisa menjelaskan bagaimana proses Ibu masuk, tapi saya bisa menjelaskan kalau kami bisa. Nah, di sini ada pembimbingan proposal. Nah, di sini saya akan bisa memvalidasi atau memberikan bimbingan kalau Ibu membuat. Ini contohnya ya Bu ya, saya cari satu mahasiswa. Nah, kalau ibu-ibu sudah, nanti akan muncul seperti ini. Di situ nanti akan dimasukkan siapa pembimbingnya, pembimbing pendampingnya siapa. Nah, itu akan muncul nanti. Dan ibu minta divalidasi, atau kalau memang ada kesulitan silakan hubungi admin SIA, ibu-ibu ya. Nah, di sini ibu-ibu akan memasukkan, setiap ibu-ibu melakukan bimbingan, entah itu minimal kan 4 kali Bu, berarti lebih dari 4 kali pun boleh ibu memasukkan ya. Ini nanti dituliskan apa, nanti dosen pembimbing akan memberikan masukan. Umpamanya ibu di sini konsultasi judul usulan skripsi, kemudian bimbingan pendahuluan atau rumusan masalah, atau bimbingan bab 1, silakan dituliskan di sini nanti
ibu-ibu sampaikan kepada pembimbing institusi atau pembimbing pendamping maupun pembimbing utama untuk memvalidasi apa yang ibu sudah berikan. Ibu-ibu, saya matikan kamera ya Bu ya, off kamera ya Bu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu. Enggak apa-apa deh. Jelas nggak suara saya Bu? Putus-putus ya Bu? Jelas, Bu. Nggak putus-putus saja saya Jelas, matikan. Bu. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Ibu-ibu, dari sini sampai di sini sudah jelas ya? Nanti ibu-ibu apa yang ibu-ibu kerjakan? Sudah ya? Nah, setelah ibu-ibu mengajukan judul di SIA, itu nanti akan divalidasi oleh pembimbing, kemudian mahasiswa tadi sudah memasukkan materi, kemudian minta persetujuan dari kedua pembimbing. Setelah itu nanti ibu-ibu akan lampirkan untuk maju ujian atau seminar usulan skripsi ya. Nah, itu nanti proses administrasi yang harus ibu-ibu lakukan untuk melengkapi persiapan seminar usulan skripsi. Nah, ini usulan skripsi ini dimulai salah ya Bu ya, kok kayaknya belum ganti. Ujian skripsi itu 21 sampai 31 Januari. Ini masih Mei ini. Izin Ibu, suara tidak dengar. Ibu masih telepon, Lagi telepon itu. Itu sudah. Mohon maaf ya Bu. Tadi Bu Kajur minta link Zoom. Habis ini Bu Kajur ya yang ngajar ya Bu? Bu Somayani yang ngajar ya Ibu-Ibu? Halo? Iya, Bu. Izin. komplementer. Oh, komplementer. Bukan Ibu, Ibu Sumayani, sebentar ada bimbingan proposal dengan kami Bu di jam 2. Oh gitu. Oh iya. Baik Bu. Kemudian, nah untuk prosedur dari seminar ini, mahasiswa melaksanakan seminar usulan skripsi ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nanti saya minta tolong Sipen untuk membantu saya membagi, kalau memungkinkan untuk membagi pembimbing pendamping, kemudian penguji, dan jadwal, untuk mengatur jadwal ya. Kemudian mahasiswa menyerahkan usulan skripsi kepada tim pembimbing seminar paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan seminar usulan skripsi. Nah, bagi ibu-ibu yang berada di luar Bali, itu mohon nanti minta tolong kepada temannya yang ada di Denpasar untuk atau keluarganya kah yang untuk mengeprint ya Bu ya, membawakan ke pembimbing atau ke penguji masing-masing. Tentunya kan minta tanda tangan pembimbing, tidak bisa
kalau memungkinkan dimintakan tanda tangan, temannya disuruh memintakan tanda tangan dengan koordinasi dengan pembimbing utama maupun pembimbing pendampingnya. Kemudian mahasiswa menyerahkan lembar penilaian seminar, nanti berkasnya bisa di-download ya Ibu-Ibu ya. Berkasnya bisa di-download atau nanti saya kasih linknya untuk kelengkapan berkas, apa saja yang harus dilengkapi. Di situ ada surat undangan, kemudian ada daftar hadir, form penilaian, kemudian form perlengkapan nilai, kemudian berita acara. Nah, itu harus dilengkapi nanti. Nah, pada prosesnya di pembukaan itu oleh ketua pembimbing seminar, itu yang menjadi ketua pembimbing seminar adalah pembimbing utama, itu 5 menit, kemudian ada presentasi 10 menit, tanya jawab dan klarifikasi 30 menit, diskusi penentuan hasil dan penutupan. Nah, di sini apakah Ibu-Ibu dinyatakan bisa lanjut dengan judul atau masalah yang Ibu ajukan atau nanti ada perbaikan. Nah, kemudian untuk penentuan hasil ini diputuskan oleh penguji dengan kategori lulus, lulus dengan perbaikan, dan tidak lulus. Nah, untuk mahasiswa yang tidak lulus wajib mengikuti seminar ulang untuk usulan skripsi kembali. Nah, setiap seminar mahasiswa dihadiri oleh tim pembimbing seminar sebanyak 3 orang yang terdiri dari ketua pembimbing seminar, pembahas utama, dan anggota pembahas. Nah, ketua pembimbing seminar ini tadi saya sudah sampaikan merupakan pembimbing utama dalam penyusunan skripsi. Nah, form penilaian seminar itu nanti terlampir. Nah, masukan dari tim pembimbing ini dicatat pada lampiran berita acara seminar sebagai bahan perbaikan penyempurnaan usulan skripsi yang telah diseminarkan. Nah, segera setelah usulan skripsi ini dinyatakan diterima, baik itu dengan perbaikan maupun tidak tanpa perbaikan oleh tim pembimbing seminar dan seminar telah selesai, ini segera Ibu-Ibu melakukan perbaikan usulan skripsi dan harus disesuaikan dengan masukan dari tim pembimbing seminar dan dikonsultasikan kepada pembimbing utama berdasarkan berita acara seminar. Nah, perbaikannya itu maksimal dalam waktu 7 hari sudah diselesaikan. Atau tergantung nanti kalau memang belum selesai, yang penting dalam waktu 7 hari Ibu-Ibu sudah kontak dengan pembimbing seminarnya atau ketua pembimbing seminar. Kemudian perbaikan usulan yang telah disetujui oleh pembimbing utama selanjutnya disahkan oleh pembahas utama dan pembahas anggota. Nah, untuk penilaian itu minimal batas lulusnya adalah 75 berdasarkan penilaian yang daftar nilai atau standar nilai yang ada di panduan akademik. Nah, kemudian rata-rata nilai seminar ini diperoleh dari nilai tim pembahas. Kemudian untuk mahasiswa yang tidak bisa ujian setelah tanggal yang ditetapkan untuk ujian seminar proposal, ini maka akan diberikan nilai maksimal 75, kecuali karena penguji yang berhalangan untuk menguji. Misalnya, Ibu-Ibu sudah dijadwalkan ujian di tanggal 30 Januari, tapi Ibu-Ibu tidak bisa ujian karena Ibu-Ibu belum menyelesaikan usulan skripsi. Nah, itu akan mendapatkan nilai 75. Tapi kalau Ibu-Ibu tidak bisa ujian di tanggal 30, umpamanya diundur menjadi tanggal 31 atau diundur menjadi tanggal 1 Februari, itu karena pengujinya yang berhalangan, Ibu-Ibu berhak untuk mendapatkan nilai maksimum. Nah, kemudian untuk pelaksanaan penelitian, setelah perbaikan, Ibu-Ibu akan mengajukan ethical clearance, kemudian izin penelitian. Setelah itu baru Ibu-Ibu akan melakukan pelaksanaan penelitian. Nah, dari pelaksanaan penelitian itu, kemudian Ibu-Ibu akan membuat laporan, menyusun skripsi. Nah, setelah menyusun skripsi, ini juga sama bimbingan minimal 4 kali. Nah, dalam proses melaksanakan tidak hanya laporan saja yang dikonsulkan kepada pembimbing ya Ibu-Ibu ya. Ibu-Ibu bisa konsultasi kepada
pembimbing bagaimana proses atau pada saat pelaksanaan kalau ada kendala silakan disampaikan kepada pembimbingnya. Kemudian ujian hasil ini dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 26 tadi Mei ya Bu ya, 2026. Nah, dengan syarat, ini ada persyaratannya. Ibu-ibu telah ikut PKKMB? Sudah Ibu. Sudah Bu. Nah, kemudian telah menyelesaikan kewajiban praktek kebidanan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Kemudian memperoleh IPK minimal 3 di semester 7. Sudah ya? Kemudian telah mengumpulkan SKKM lebih dari 5 selama mengikuti pendidikan di Poltekkes, Kemenkes, dan Pasar. Dan telah mengikuti 10 kali kegiatan seminar usulan skripsi. Nah, mahasiswa telah siap untuk ujian. Dan mahasiswa harus melakukan pengecekan plagiarisme pada naskah usulan skripsi maupun skripsi dengan similarity maksimal 30%. Nah, ini nanti ibu-ibu setiap temannya ada seminar proposal, ibu-ibu harus pernah ikut atau mengikuti teman-temannya yang ikut seminar itu 10 kali sebelum bisa ke ujian skripsi. Kalau nanti ibu-ibu tidak melampirkan telah mengikuti 10 kali kegiatan seminar, itu ibu-ibu tidak boleh mengikuti ujian skripsi. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini dulu, Bu? Belum Ibu. Saya Bu, ada Bu. Ya, silakan Bu. Silakan Ibu. Iya Bu. Izin Bu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Tadi itu kalau misalnya kita mau ujian, kita harus proposal kita itu harus di print dulu, dikasih ke pembimbing. Misalnya kami printnya dari tempat, kemudian dikirim lewat JNE, bisa ya Bu? Itu yang pertama. Iya. Iya Bu Ati, gimana Bu Ati, putus-putus sih? Iya. Oh, putus-putus suara saya ya Bu? Di saya Bu, mungkin di tempat lain mungkin nggak Iya. jelas karena sinyalnya nggak bagus. Iya. Gimana Bu Ati? Izin Bu, kalau yang tadi kalau pas mau ujian proposal itu kan kita harus dalam bentuk skripsinya itu harus, proposalnya itu harus di print, diberikan kepada para pembimbing. Ya. Pembimbingnya itu misalnya kita nggak punya siapa-siapa nih, tidak ada kenalan. Terus saya kirimnya dari Kupang pakai JNE, itu bisa ya Bu? Bisa aja Bu, tapi kan nanti agak lama nggak Bu? Nanti agak berarti lama mungkin kalau gini, Bu. misalnya agak Nanti lama gini aja kayak Bu. gitu, iya. Nanti gini Bu, kalau memang kesulitan seperti itu nanti dikoordinasikan aja dengan tim penguji ya Bu ya. Siapa tahu tim pengujinya bersedia untuk menguji dalam bentuk soft file. Siap. Ya Bu ya. Ini tidak Iya. tidak gini kan kadang-kadang ada penguji yang tidak sanggup untuk membaca soft file Ibu. Ya. Iya. Kalau memang kesulitan seperti itu, yang jelas sudah disetujui oleh pembimbing utama, pembimbing pendamping, kemudian umpamanya Ibu mengalami kesulitan seperti itu, silakan disampaikan kepada penguji ya Bu ya. Iya baik. Nggak mesti harus dikirim. Kalau memang kesulitan seperti itu, silakan apakah nanti bisa langsung atau Ibu harus minta tolong sama apakah admin nanti dimintain tolong atau siapa ya Bu ya. Nanti kan siap Bu. dari saya yang menyampaikan nanti. Kalau ada kesulitan nanti diinfo aja ya Bu ya. Ya Bu Atia. Iya siap Ibu. Makasih Bu. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, kita kan ada pembimbing utama, kemudian ada pembimbing pendamping. Nah kalau pembimbing pendamping itu nanti kami dapat, sepertinya belum ada informasi untuk pembimbing pendamping.
Ya, Bu. Ini saya sedang Ya. susun, Ibu. Oh, siap, Ibu. Ya. Ya, saya Iya. masih buat distribusinya, Bu, biar nanti tidak terjadi ini. Saya masih buat distribusinya. Ya. Siap, Ibu. Ya, masih Izin, Ibu, makanya saya terima minta tolong kasih. nanti Sipen untuk ikut ngecek, karena kadang-kadang gini, Bu, Iya. pembimbing, anggaplah pembimbing pendamping, tahu nanti ikut jadi penguji gitu. Kadang-kadang seperti itu, Bu, karena Iya. keterbatasan Iya. penglihatan ini. Siap, Ibu. Kemudian izin Ibu bertanya lagi, kan ada pembimbing, terus ada pembahas utama, kemudian anggota pembahas. Yang dimaksudkan dengan pembahas utama itu siapa dan apakah yang disebut anggota pembahas itu siapa ya, Bu? Soalnya ada Ibu, ya, tadi kan sudah disampaikan penjelasan. ketua pembimbing izin, Bu. seminar itu, Iya. ketua pembimbing seminar itu adalah pembimbing utamanya ibu-ibu, Iya. ya. Iya. Nah, sedangkan ketua pembahas utama itu yang nantinya akan menjadi ketua penguji ibu saat ujian hasil. Iya. Nah, kemudian anggota pembahas itu adalah anggota penguji pada saat ibu hasil. Iya, siap. Ya, Bu, ya. Berarti belum untuk nanti saja ya. Berarti belum Ya, belum ini, Bu. ya. Nanti saya gini, Iya. Bu. Silakan berproses dulu. Mungkin paling lambatlah hari, kan Ibu masih berproses nih sama pembimbing utama nih, Bu. Masih berproses ya. Nanti pasti biasanya dengan pembimbing, kalau pembimbing kedua tuh biasanya kalau selesaikan dulu dengan pembimbing utama, kalau sudah selesai baru ke pembimbing pendamping. Ya, ini saya sedang proses, Bu. Dengan 3 kelas ini pusing, Bu, saya bikin distribusi. Iya, Ibu. Saya hanya bertanya saja, Ibu. Ya, siap, Bu. Saya akan kirimkan. Iya. Izin Ibu bertanya lagi untuk memastikan, berarti batas kami untuk melakukan ujian proposal itu 31 Januari ya, Bu? Ya. Berarti tinggal 2 minggu dari sekarangnya. Ya, makanya sebenarnya kan di awal di semester 7 sudah disiapkan Ibu untuk membuat proposal, ya, Bu, ya. Ya, kalau sudah di ACC kan cepat, Bu, nanti. Saya usahakan, Bu, paling lambat ini besok sudah harus selesai biar Ibu bisa ke pembimbing pendamping, ya. Iya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak untuk penjelasannya, Ibu. Makasih, Bu Wati. Ya, sama-sama, Ibu. Semoga teman-teman tambah jelas. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Mohon izin, Ibu. Nah, ya, Bu Ayu. Nggih, Tiang Ayu Kencana, Bu. Sedikit yang mau menanyakan, kita kan sebelum ujian proposal nih kita memberikan kopian atau dari proposal itu berapa minggu, Bu? Kalau berapa hari dari sebelum kita ujian, Bu? 1 hari, Bu. 1 hari sebelumnya, Bu. Jangan Ibu ngasih di hari H, Bu. Nanti marah ibu-ibunya, Bu. Nggak mau diuji nanti, Bu. Ujiannya kita online, Bu, nih? Ujiannya tergantung kesepakatan dari tim penguji, Bu. Nanti Ibu silakan, kan dapat jadwal, Ibu tanyakan ke pengujinya. Ibu ujiannya luring apa daring? Ya. Oh, iya, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi ibu-ibu? Sudah, Bu. Sudah jelas ya, Ibu ya? Mungkin ini sama kegiatan untuk proses ujian skripsi dan ujian proposal itu tadi sama ya, Bu ya? Hanya waktunya mungkin lebih panjang. Setelah Ibu ujian itu diperbaiki, nanti dikonsulkan lagi ke pembimbing utama. Setelah itu, nah pembimbing utama di sini menjadi sekretaris penguji deh, Bu. Kalau tadi menjadi ketua pembimbing seminar, kalau sekarang pembimbing utama itu menjadi sekretaris penguji. Ya, Ibu ya. Nah, perbaikannya itu berdasarkan berita acara ujian. Nah, ini sama nanti penilaiannya. Ini kok jauh banget nih, Bu. Salah nih saya.
Nanti penilaiannya sama juga prosesnya kalau lewat dari batas waktu. Mungkin nanti disesuaikan kembali ya Bu ya, karena saya tidak tahu, kan ibu-ibu nanti ada matrikulasi Mei apa Juni ya. Nanti akan disesuaikan kembali ya Bu ya. Semoga bisa diselesaikan. Kemudian untuk penilaian akhir itu dari proses bimbingan 30%, nilai seminar usulan skripsi 30%, dan nilai ujian skripsi 40%. Nah, setelah ibu-ibu selesai perbaikan dari revisi hasil ujian itu, kemudian sudah mendapatkan tanda tangan pengesahan, digandakan dan dijilid dengan hardcover berwarna abu-abu sebanyak minimal 2 eksemplar ya Bu ya. 1 untuk ibu, 1 untuk di perpustakaan. Mungkin kalau dulu kan ada perpustakaan jurusan dan direktorat, kayaknya sekarang untuk di direktorat itu hanya ibu mengupload ke repositori ya. Kemudian ibu-ibu nanti diwajibkan untuk mempublikasikan hasil skripsi ini. Ya. Di jurnal atau ibu-ibu mempublikasikan dalam bentuk proceeding, ya silakan nanti ya. Nah, nanti yang lainnya ibu-ibu bisa baca ya, kalau saya bacakan nanti. Cara membuat panduan, cara membuat daftar isi, semua ada di sini Bu. Pendahuluan semua ada, silakan ibu-ibu nanti, terutama untuk pengetikannya. Masalah isi kontennya itu nanti silakan didiskusikan atau dikonsultasikan kepada pembimbing utama dan pembimbing pendamping ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, karena tadi Bu Kajur sudah nelpon saya untuk mengisi. Nah, ini untuk nanti isinya silakan nanti dilihat sampai akhirnya nanti akan ada lampiran-lampiran. Ada di sini Bu, bagaimana batas tepinya, kiri, kanan, bawah, ini semua ada. Semua sudah lengkap, bagaimana ibu-ibu membuat jarak spasi antara anak subbab itu sudah ada juga, nanti tolong dicek. Kalau memang ibu-ibu kesulitan melakukan pengetikan, silakan nanti mencari jasa orang yang mau mengetikkan ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian di daftar pustaka ini sudah disampaikan, kalau sumber kutipan jangan ibu menggunakan simbol dan atau n, walaupun nanti pada saat ibu-ibu melakukan sitasi menggunakan Mendeley itu biasanya langsung muncul et al. Gitu. Nah, kalau di sini nggak boleh seperti itu Bu, diganti dengan DKK nanti ya. Nah, ini sudah dituliskan dengan DKK, tidak menggunakan et al. Ini bisa diedit nanti, kalau sudah ibu mengedit akan muncul. Nanti pilih keep edit manually. Nah, bagaimana cara membuat kutipan sudah ada di sini Bu ya. Silakan nanti ibu-ibu membaca panduan ini, semoga panduan ini bermanfaat. Tapi panduan ini saya share saja walaupun belum lengkap lampirannya ya ibu-ibu ya. Minimal cara pengetikan isinya dan bagaimana menuliskan ini sebenarnya kan ibu-ibu bisa download, terus ini bisa di-copy. Jadi nggak terlalu sulit ibu-ibu. Ini sudah ada lampirannya semua. Kemudian form nanti untuk ujian skripsi nanti saya akan berikan. Ini apa yang akan dinilai sudah ada juga ibu-ibu ya. Nah, ini saya belum lengkap Ibu, baru saya pembimbing pendamping aja saya isi Bu. Untuk yang kelas A, ini kelas Denpasar. Kemudian untuk kelas B belum saya entry karena
saya mau edit namanya, terus kok banyak yang salah ketik. Ada Bu Dr. Dr. Rahayu, Sri Rahayu ya Bu ya. Nah, Sri Rahayu itu jangan pakai Y, tapi pakai I ya Bu ya. Siapa sih pennya Bu? Saya lihat itu kelas A apa kelas B Kupang ya. Nah, nanti ini akan saya entry sekalian, ini karena belum. Nah, ini nanti sudah masuk ketua seminar. Nanti ketua seminar ini akan menjadi sekretaris penguji nanti di daftar penguji ya. Nah, ini akan jadi sekretaris penguji. Nah, ini baru ini saya bisa selesaikan, Ibu, mohon maaf karena kebetulan tugasnya numpuk-numpuk jadi tidak terselesaikan tepat waktu ya Bu ya. Karena kemarin juga saya kebingungan mencari sipennya siapa sehingga untuk mendapatkan daftar namanya juga agak terlambat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu-Ibu. Ini saya share ke sipen dulu ya Bu ya, yang sudah ada ya. Iya, Ibu. Sampai di sini ada diskusi atau pertanyaan? Selamat siang Ibu, izin bertanya Ibu. Ya Bu Siar ya Bu. Siapa yang bertanya? Selamat siang Ibu, izin Mas bertanya. Riani. Iya. Ya, Selamat silakan Bu siang. Mas Riani. Ya, selamat siang Ibu. Izin bertanya untuk daftar pustaka untuk skripsinya Ibu. Kan sumbernya harus ditambah dari Jurnal Ilmu Kebidanan Poltekkes Ibu. Ibu cari dari jurnal-jurnal kalau bisa di judul yang sejenis dengan masalah penelitian Ibu yang ada di jurnal JIK Kebidanan ya Bu ya, JIK Poltekkes Denpasar. Nah, kalau memang tidak ada, ditambah juga dengan jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal nasional ya Bu ya. Oh iya, baik Ibu. Ada lagi Ibu-Ibu? Ibu. Ya. Ada lagi Bu? Selamat siang Ibu, izin bertanya. Bu Gusti Ayu. Yang Ayu Suci Bu dari kelas A RPL Denpasar. Izin bertanya Bu, Silakan Bu. jika sudah di ACC oleh PA1 atau PA utama saat pembuatan tugas metodologi penelitian itu, apakah kita konsul lagi Bu ya saat Ibu ini dikonsulkan lagi Bu. untuk Itu kan mata dikonsulkan. kuliah metodologi penelitian Bu. Oh Kenten, Ya. berarti minimal 4 kali ya Bu untuk Ya. Oh iya, Ya. siap Ibu. Nah, silakan Ibu sama pembimbing utamanya berproses itu kan minimal 4 kali. Nah, mulai Ibu mengisi tanggal bimbingan itu mulai tanggal 12 ya Bu ya. Oh 12 iya Bu. Januari. Ya. Oke, siap Ibu. Jangan Ibu nanti mengisinya mulai tanggal November gitu enggak? Oh iya, Ya, Bu. mulai diisi 12 Januari. Kalau memang sudah ACC siap, saya minta tolong nih. Siapa kira-kira ibu-ibu yang masih muda tinggal di Denpasar mau bantu saya? Yang punya waktu yang luang Bu. Ada nggak ya Bu yang baru lulus itu? Adik-adik? Semua Ibu infonya Ibu. Iya. Bu Gusti Ayu, kira-kira siapa temannya Ibu yang masih bajang yang tidak kredit Bu Gusti Ayu? Yang di kelas A. Siapa ya yang Denpasar? Ada tinggal di Badung, Chandra, tapi di Badung nih Bu. Yang di Denpasar cuman sudah menikah, sudah yang menikah sudah pekambingan. Iya. Nah, maksudnya yang canggih lah juga untuk ngecek ini. Ya Bu ya. Ini Bu ya. Adi sama pembeli tapi yang PT Adi tenang. Adi tenang sekali. Nanti Mama akan beli yang Adi mau. Ada lagi ibu-ibu. Cici bocor. Adi. Bapak. Sudah ada? Sudah jelas ibu-ibu? Jelas Bu. Mohon maaf Bu, izin bertanya lagi Bu. Iya Bu Maria. Ibu Francisca Bu. Oh, tak kira Bu Maria, Bu Francisca. Silakan Bu.
Baik Bu, mohon maaf tadi salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian ujian proposal tadi harus menghadiri kegiatan Nah, itu hasil nanti Bu. Oh itu ujian hasil ya? Iya. Yang harus menghadiri sebanyak Kalau 10 ujian kali, Bu. proposal menghadiri proposal minimal 10 kali nggak bisa maju yang pertama Bu. Ya itu nanti untuk ujian hasil itu ada belangkonya, nanti ibu-ibu isi itu ya. Oh ada belangkonya, oke Ya, baik Ibu. ada pomnya. Ya, Bu. Dan nanti kalau ibu-ibu mengikuti daring, mohon ibu harus ada buktinya, nanti minta tanda tangan kepada penguji ya Bu ya. Oh iya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Dan itu harus ada bukti bahwa oh saya ikut. Minimal ibu-ibu screenshot nanti diri ibu mengikuti, umpamanya Bu Francisca mengikuti seminar proposalnya Bu Wati. Nah itu pas Bu Wati presentasi, itu ada foto ibu atau ada gambarnya ibu, ada fotonya Bu Wati, ada judulnya Bu Wati, itu di screenshot aja Bu. Oke. Ya. Baik Bu, makasih Bu penjelasannya. Sehingga ibu punya nanti 10, yang penting ada fotonya ibu di seminarnya teman-teman ya. Ada lagi ibu-ibu? Kalau tidak ada, nanti kita diskusi lagi kalau ada hal-hal yang tidak jelas ya Bu ya. Atas waktu dan perhatiannya, saya izin lip ya Bu ya. Nah ibu-ibu yang masih kontrak dengan Bu Somayani, Iya, Bu. silakan. Terima kasih Bu. Saya izin ya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Izin lip ya Bu.